Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derino Samedi. Saya berasal dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang bank umum. Yang pertama, definisi bank umum. Bank umum adalah badan usaha bidang keuangan yang menjalankan kegiatan usaha perbankan baik secara konvensional atau syariah. Kegiatan bank umum ini termasuk memberikan jasa penyimpanan, pembayaran hingga pinjaman kepada masyarakat. Tugas utama dari bank umum adalah membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup. Dalam sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian, bank juga dikenal sebagai untuk meminjam uang atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya. Para ahli perbankan di negara-negara maju mendefinisikan bank umum atau bank komersial sebagai institusi keuangan berorientasi laba. Untuk memperoleh laba tersebut, bank umum melaksanakan fungsi intermediasi. B. Usaha bank umum harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Menerima simpanan terutama dalam bentuk giro dan deposito. 2. Memberi kredit jangka pendek dengan tabungan efek, hasil bumi, barang juga dengan tabungan, dokumen pengangkutan dan dokumen penyimpanan, dan surat berharga yang mewakili barang. 3. Memberikan kredit jangka menengah, panjang atau turut dalam perusahaan dengan persetujuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 4. Memindahkan uang baik dengan pemberitahuan secara telegram maupun surat atau dengan memberikan wesel unjuk di antara sesama kantornya. Penarikan saldo kredit yang ada pada koresponden dilakukan secara telegram atau wesel tunjuk atau dengan cek. 5. Menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran, menjalankan perintah untuk pemindahan uang, menerima pembayaran dan tagihan atas kertas berharga, dan melakukan perhitungan dengan atau pihak ketiga. 6. Mendiskonto surat wesel atau surat order kertas dagang yang masa berlakunya lebih lama dari masa kebiasaan dalam perdagangan, baik yang ditarik dengan jaminan surat kredit maupun dengan jaminan dokumen pengangkutan. Kertas pembendaharaan atas beban negara, surat hutang dengan pelunasan dalam 6 bulan dan selama diskontonya turut bertanggung jawab secara padu. 7. Membeli dan menjual wesel yang diakseptasi oleh bank yang waktu berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan. Kertas pembendaharaan atau beban negara, surat hutang yang tercatat pada suatu bursa efek yang resmi atas beban negara atau bunga atau pelunasannya dijamin oleh negara. C. Sistem kerja bank umum. Pertama-tama, bank akan mengambil uang yang telah dihimpun dan mengambil keuntungan, kemudian memberikan sebagian keuntungan tersebut dalam bentuk bunga kepada nasabah tabungan. Keuntungan bank tersebut diperoleh dari menginvestasi dana tabungan tersebut ke investasi dengan bunga lebih tinggi. Bank juga dapat meminjamkannya ke nasabah yang membutuhkan dana dengan bunga pinjaman lebih tinggi dari bunga tabungan. Sebagai contoh, sebuah bank memiliki bunga tabungan 3%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 2130401011. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang bank umum, yaitu yang C, sistem kerja bank umum. Bentuk badan hukum bank umum yaitu perusahaan perseroan, perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas. Cara mendirikan bank umum. Agar bank umum dapat beroperasi terlebih dahulu, harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan setelah mendengarkan pertimbangan Bank Indonesia. Sistem operasional bank bermula dari tabungan. Pertama-tama, bank akan mengambil uang yang telah dihimpun dan mengambil keuntungan. Kemudian memberikan sebagian keuntungan tersebut dalam bentuk bunga kepada nasabah tabungan. Keuntungan bank tersebut diperoleh dari menginvestasi dana tabungan tersebut ke investasi dengan bunga lebih tinggi. Bank juga
dapat meminjamkan uang kepada nasabah yang membutuhkan dengan dana bunga pinjaman lebih tinggi dari bunga tabungan. Sebagai contoh, sebuah bank memiliki bunga tabungan 3%. Lalu, seorang nasabah menyimpan uang di tabungan tersebut sebesar 1 juta. Bank kemudian akan mengambil uang tersebut dan tabungan nasabah lainnya. Kemudian menggunakan uang tersebut untuk investasi dan sekuritas pemerintah dengan bunga 7%, atau bank atau meminjamkan uang tersebut untuk nasabah yang ingin membeli mobil secara kredit. Bunga kredit mobil tersebut adalah 9%, maka keuntungan yang akan diterima bank 6%, sedangkan nasabah tabungan menerima 3% bunga. Yang D. Penggabungan bank umum. Kepemilikan usaha bank dapat beralih kepada pihak lain melalui penyatuan usaha. Bank dalam memperkuat dirinya guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, efisien, dan mampu berdaya saing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Secara umum, terdapat 3 bentuk penyatuan usaha dalam hal ini. Usaha bank yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi yang oleh UU PT diterjemahkan dengan penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Penyatuan usaha bank adalah dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan atau perluasan usaha bank yang bersangkutan, sehingga bank menjadi kuat. Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Perbankan memberikan pengertian mengenai merger sebagai berikut. Penggabungan dari 2 bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lain dengan atau tanpa melikuidasi. Dalam bidang perbankan Indonesia, pada tahun 1999, 4 bank memiliki milik negara, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Bumi Daya, dan Bank Pembangunan Indonesia menggabungkan diri atau merger dari PT Bank Mandiri. Kemudian yang terakhir pada tahun 2004 terjadi penggabungan usaha antara Bank CIC Internasional, Bank Denpex, dan Bank Piko menjadi Bank Senturi. Meskipun secara teknis bukanlah penggabungan tetapi peleburan atau konsolidasi karena membentuk nama badan hukum baru, kecuali Bank Dinamon yang melakukan merger dengan 8 bank carryover, padahal ada perbedaan yang cukup signifikan antara keduanya. Merger dalam bidang usaha perbankan atau BUMN, terdapat 5 bank perseroan atau bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Ekspor Indonesia. Di Indonesia adalah salah satu karena faktor merger terhadap bank BUMN di Indonesia. Merger dan akuisisi perusahaan perbankan dianggap sukses melihat berhasilnya merger dari bank papan atas seperti Bank Mandiri, Bank Dinamon, dan Bank Permata telah menarik minat bank-bank pada papan menengah seperti Bank Harga dan Bank Harga Kita untuk bergabung dengan pihak bank asing atau Rabobank. Merger perbankan di Indonesia tentu akan memberikan dampak yang positif terutama terhadap perekonomian nasional, karena merger perbankan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan untuk deposito, giro, dan tabungan. Selanjutnya, yang E, yaitu ayat Al-Quran mengenai ekonomi. Sebagai wujud komitmen keimanan dengan bersikap lebih mengutamakan bank dan lembaga keuangan syariah, sesungguhnya merupakan bagian dari kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total. Dalam Quran Surat Al-Baqarah dijelaskan yang artinya, apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab atau Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian daripada kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksaan yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat. Yang kedua, pada surat yang sama dan ayat 208 dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah atau keseluruhan.
Dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Kedua ayat tersebut dengan tegas, dengan menerapkan Islam secara parsial, kita akan mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian akhirat. Selama Islam hanya ditunjukkan dengan ritual ibadah saja, sementara dimarginalkan dari aktivitas perbankan dan lembaga keuangan lainnya, maka umat Islam telah mengubur Islam dalam-dalam dengan tangannya sendiri. Sebagai akibatnya, umat Islam tidak memiliki konsep apapun tentang bisnis dan keuangan. Kalaupun ada, terbatas kepada zakat, waris, wakaf, sedekah atau jual beli dan sewa menyewa yang sederhana saja. Secara sistem, bank dan lembaga keuangan syariah sebenarnya lebih unggul dibandingkan dengan konvensional. Sebagai contoh, pada masa saat Indonesia mengalami krisis moneter beberapa tahun lalu, membuktikan bahwa bank syariah mampu untuk bertahan bahkan memberikan profit pada industri perbankan nasional yang nyaris ambruk. Dalam Al-Quran, istilah bank disebutkan secara eksplisit. Namun jika dimaksudkan adalah suatu yang memiliki unsur struktur, manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban, maka semua itu disebutkan dengan jelas seperti contoh zakat, jual beli, utang dagang, harta, dan lain sebagainya. Bank syariah yang dimaksud dalam hal ini adalah bank Islam yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Islam, yaitu aturan perjanjian akad antara bank dan pihak lain berdasarkan hukum Islam, sehingga perbedaan antara bank Islam dan bank konvensional terletak pada prinsip dan operasinya, yang tidak menggunakan bunga, akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan prinsip lain yang sesuai dengan syariat Islam. Hanya itu dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.